Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian saya, yaitu studi kasus tentang perancangan persediaan bahan baku kulit di perusahaan Liberty-SUS dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Nah, pada pembahasan kali ini kita membahas dua outline. Yang pertama yaitu literatur review, dan yang kedua adalah metode penelitian. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu literatur review. Nah, saya menggunakan 3 buah penelitian pendahulu tentang penilaian persediaan. Nah, penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andiana pada tahun 2018, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efisien penelitian pertama, yaitu penelitian Andiana tahun 2018, di mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dari penilaian persediaan bahan baku di PTX. Nah, metode yang digunakan pada penelitian Andiana ini ialah EOQ, yaitu untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku. Lalu ada metode reorder point untuk menentukan titik pembelian kembali, dan juga safety stock untuk menentukan jumlah pengaman. Nah, pada penelitian ini didapatkan hasil yaitu perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan antara biaya persediaan yang telah dirancang oleh si Andiana dengan menggunakan metode EOQ dengan pengendalian persediaan yang sebelumnya telah dilakukan oleh perusahaan. Nah, kelebihan dari penelitian ini ialah pada penelitian Andiana ini dia menjelaskan secara rinci tahap demi tahap yang dilakukan dalam merancang sebuah pengendalian persediaan, mulai dari tahap peramalannya, metode peramalan yang digunakan, penentuan EOQ, hingga sampai didapatkan biaya yang dibutuhkan atau biaya total persediaannya. Nah, kekurangan pada penelitian ini yang pertama yaitu si Andiana ini tidak menampilkan semua data yang dibutuhkan dalam merancang persediaan, sehingga sangat menyulitkan pembaca untuk memahami penelitiannya. Selain itu, si Andiana ini juga tidak menjelaskan alasan mengapa menggunakan metode EOQ dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada penelitian yang kedua yaitu dari Nugroho tahun 2019, di mana tujuannya itu untuk merancang pengendalian persediaan bahan baku pembuatan rokok di CV Pinuji, di mana metode yang digunakan itu sama dengan metode penelitian sebelumnya, yaitu metode EOQ, reorder point, dan safety stock. Nah, hasil dari penelitian si Nugroho ini itu sebuah perancangan persediaan untuk periode selanjutnya, di mana kelebihan pada penelitian ini yang pertama, si Nugroho ini telah menjelaskan secara rinci langkah demi langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian, dan juga dia melampirkan atau menjelaskan data-data yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Selain itu, si Nugroho ini juga menjelaskan kenapa metode EOQ yang dipilih dalam melakukan penelitiannya. Nah, namun kekurangan dari ini ialah dia tidak menjelaskan hasil dari penelitian yang didapatkannya. Jadi dia tidak menjelaskan nilai EOQ yang didapat, nilai reorder point yang didapat, dan juga nilai safety stock yang didapat. Tidak ada penjelasan mengenai hasil-hasil, maksudnya kurang penjelasan mengenai hasil-hasil penelitian tersebut. Nah, lanjut yang ketiga yaitu penelitian si Lahu dan Sumar, di mana Lahu dan Sumar ini tujuannya itu untuk mengetahui efisiensi
biaya persediaan bahan baku yang dikeluarkan oleh Dunkin Donut Manado, di mana metode yang digunakan pada penelitian ini masih sama, yaitu metode Aoki, Saktistock, dan Albert Point. Nah, hasil dari penelitian ini juga itu hasil selisih biaya antara perancangan pengendalian persediaan yang dilakukan dengan metode Aoki dengan pengendalian persediaan yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaan ini telah melakukan pengendalian persediaan yaitu dengan cara melakukan pembelian bahan baku selama sebulan sekali. Jadi waktunya tetap sebulan sekali, sementara jumlahnya selalu berbeda-beda tergantung ramalan permintaannya. Nah, dari hasil penelitian si Lau dan Sumar ini didapatkan bahwa biaya yang dikeluarkan dengan metode Aoki itu lebih hemat sebanyak 70%. Nah, kelebihan dari penelitian si Lau dan Sumar ini itu pertama, pada penelitian ini dia menjelaskan langkah-langkah yang sangat rinci, dan juga dia menjelaskan semua data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, baik itu data peramalan, data bill of material, dan juga biaya pesan, dan juga lead time-nya. Nah, namun kekurangan pada penelitian ini itu dia lagi-lagi tidak sama seperti penelitian pertama, itu dia tidak menjelaskan kenapa menggunakan metode Aoki. Jadi tidak ada penjelasan sama sekali tentang alasan menggunakan metode Aoki. Nah, lanjut ke selanjutnya itu perbandingan. Nah, perbandingan dari ketiga penelitian ini, pertama yaitu penelitian ketiga ini menggunakan metode yang sama, namun perbedaannya pada penelitian pertama dan ketiga, dia itu hanya merancang persediaan untuk dilakukan perbandingan biaya antara metode Aoki dengan antara dilakukan perusahaan. Jadi dia bukan merancang untuk periode selanjutnya. Sedangkan penelitian kedua, penelitian Silvio, dia merancang penelitian yang dilakukan untuk periode selanjutnya. Jadi dia bukan membandingkan biaya yang telah dilakukan perusahaan dengan perancangan yang dilakukan. Nah, jadi dari literatur review yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa metode Aoki merupakan salah satu metode terbaik yang dapat digunakan dalam melakukan perancangan persediaan. Nah, hal ini dikarenakan pada metode ini kita dapat menentukan jumlah optimal pemesanan yang dilakukan, serta jumlah safety stock, dan juga reorder point atau waktu pemesanan, sehingga akan didapatkan biaya yang minimum, yaitu biaya pemesanan dan juga biaya simpannya. Nah, lanjut ke yang pembahasan kedua, yaitu tentang metode penelitian, di mana pada metode penelitian itu kita pertama membahas tentang objek penelitian. Objek penelitian ini pertama yaitu saya meneliti bahan baku kulit pembuatan sepatu di perusahaan Liberty Shoes yang berlokasi di Jalan Paman nomor 191 Lakarang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana pemilihan bahan baku ini dikarenakan perusahaan sangat sulit menentukan persediaan dari bahan baku kulit itu, dikarenakan pertama itu bahan baku kulit itu memiliki jangka waktunya, sehingga tidak bisa disimpan dalam jangka waktu panjang. Apabila disimpan dalam jangka waktu panjang, dapat menyebabkan kerusakan. Sementara jika perusahaan membelinya terlalu sedikit, itu bisa membuat kehabisan bahan baku sehingga produksi tidak dapat berjalan. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait, yaitu pertama ada pemilik perusahaan dan juga pegawai-pegawai dari perusahaan Liberty Shoes yang bekerja di bagian produksi, di mana pihak ini merupakan sumber untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan persediaan. Lanjut pemilihan metode. Nah, pemilihan metode itu saya memilih metode Aoki dikarenakan pada metode ini kita dapat menentukan jumlah optimal bahan baku yang akan dibeli serta waktu pemesanannya, sehingga kita bisa mendapatkan biaya yang paling murah dalam melakukan pengendalian persediaan. Selanjutnya ada metodologi operasi variabel. Nah, terdapat 5 variabel yang saya jelaskan. Yang pertama itu kebutuhan bahan baku, yaitu jumlah bahan baku yang dibutuhkan yang didapatkan dari hasil peramalan permintaan. Lalu ada
efisiensi persediaan bahan baku, maksudnya ini adalah bahan baku yang paling efisien untuk disimpan sehingga bahan baku tersebut tidak melampaui batas waktu agar kulit tersebut tidak rusak. Nah, selanjutnya ada variabel pembelian yang ekonomis, maksudnya ini adalah jumlah yang harus dibeli dalam sekali waktu pembelian. Selanjutnya ada persediaan pengaman atau safety stock, yaitu persediaan yang tersimpan di dalam gudang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah lead time, yaitu waktu pemesanan, waktu dari pemesanan sampai barang sampai ke perusahaan. Nah, lanjut yaitu pengertian sumber data. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer yang pertama itu ada proses di mana data primer ini didapatkan melalui observasi secara langsung, dan yang didapatkan yaitu proses pengadaan bahan baku, data pemesanan, data biaya pesan, dan data biaya simpan. Lalu yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak langsung, melainkan didapatkan dari perusahaan, yaitu ada jumlah produksi sepatu, kebutuhan bahan baku kulit, serta persediaan bahan baku. Nah, lanjut teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan itu ada dua. Yang pertama wawancara, yang kedua dokumentasi. Nah, wawancara ini dilakukan kepada pemilik perusahaan untuk mendapatkan data-data primer. Jadi untuk mendapatkan data itu dilakukan wawancara. Sedangkan yang kedua itu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan karena beberapa data seperti halnya data permintaan, data permintaan masa lalu, data kebutuhan material itu hanya dicatat dalam buku, sehingga dilakukan dokumentasi untuk mendapatkan data tersebut. Nah, lanjut rancangan analisis. Nah, jadi dalam penelitian ini ada 4 analisis. Yang pertama itu ada analisis kuantitas pembelian bahan baku. Jadi di sini berapa jumlah bahan baku yang paling optimal dalam pembelian, dan dilakukan dengan hitung nilai EOQ seperti pada rumus yang ada di slide. Lalu yang kedua itu total inventory cost atau menganalisis biaya yang dibutuhkan, biaya total dalam persediaan. Nah, selanjutnya yaitu ada jumlah safety stock, di mana ini jumlah yang dibutuhkan sebagai pengaman seandainya terjadi fluktuasi permintaan. Nah, selanjutnya ada reorder point atau titik pemesanan kembali. Nah, yang selanjutnya tahapan penelitian yang dapat dilihat pada flowchart. Yang pertama yaitu ada survei pendahuluan. Nah, survei pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengendalian persediaan di Liabatisus. Nah, selagi melakukan survei pendahuluan itu dilakukanlah studi literatur, di mana studi literatur ini untuk memahami teori-teori dan terminologi yang berhubungan dengan pengendalian persediaan yang bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian kasus. Nah, selanjutnya itu ada perumusan masalah, di mana permasalahannya itu bagaimana merancang pengendalian persediaan bahan baku kulit di Liabatisus. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yaitu data persediaan, data kebutuhan bahan baku, data permintaan sepatu, lead time, biaya simpan, dan biaya pesan. Nah, selanjutnya dilakukan pengolahan data, di mana tahapan pengolahan data yang pertama yaitu melakukan peramalan permintaan, kemudian menghitung kuantitas pembelian dengan metode EOQ, menghitung total biaya persediaan, menghitung safety stock, dan yang terakhir yaitu kita menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. Nah, selanjutnya melakukan analisis terhadap hasil rancangan. Dan yang terakhir yaitu penutup, yaitu memberikan kesimpulan dan saran yang dari hasil yang telah dilakukan. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum.